dengan cinta. Nah, berikan aplaus dulu untuk saya. Ini gambar saya Bapak Ibu. Jadi ini menggambarkan ada 3 komponen. Yang pertama itu rantai. Ya, artinya menggambarkan saya ingin menjadi bagian kelompok persatuan dari CGP ini. Jadi saya ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Kemudian saya bahagia. Dengan itu juga saya penuh dengan cinta datang ke sini biar bisa belajar bersama-sama dengan kita. Mantap. Lengkap kan? Keren. Terinspirasi ya. Apa ya yang lagu itu 3 tambah 3 sama dengan gelombang 6 gitu ya. Nah, ini memang suasana di desa penuh dengan kesejukan. Begitu juga dengan hari ini hati saya penuh dengan kesejukan. Dengan mata simbol cinta, yang jelas harapannya kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, jaga iman, aman, insya Allah. Silakan diperlihatkan gambarnya, Prof. Ini gambar saya nih. Keren. Tadi yang disampaikan Ibu Tia, artinya sedang berbunga-bunga karena melihat kita. Saya juga tadi lagi melotot melihat penantinya. Wow, saya terkesima, gitu kan? Iya. Melotot. Aduh iya melotot. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan apa, Bu Mai? Senyum terpaksa. Tiketnya tersenyum ya Bu. Nah, di sini menggambarkan hati saya yang senang bertemu kembali dengan teman-teman di Lokakarya kelima. Suasana yang menceritakan perasaan saya. Di sini ada di atasnya ada gambar matahari, kemudian ada emoticon senyum dan suasana hatinya happy. Nah, ketiga komponen ini saling berhubungan. Karena di bulan Ramadan ini yang sangat spesial dan ini kayaknya cuma sekali ini ya kita mendapatkan Lokakarya di bulan Ramadan. Sangat bahagia terus berbunga-bunga dengan berjumpa seluruh kelas kita. Juga gambar apa nih? Karena saya usaha intinya perasaan saya lagi melepaskan sesuatu beban yang berat gitu. Karena kebetulan di sekolah alhamdulillah sudah selesai untuk kelas 9, jadi tinggal kelas 7. Artinya satu beban sudah selesai jadi itu saya rasakan di saat Lokakarya saat ini. Suasana hati saya, walaupun dengan mata merunduk, tapi saya masih bisa tetap tersenyum. Kenapa mata saya merunduk? Karena ada salah satu agenda yang saya harapkan akan mewarnai perjalanan saya di CGP. Suasana hati dari gambar saya dengan satu kata juga bisa dilihat di situ. Ada katanya mendung gitu ya, mendung mungkin karena cuaca mendung, tapi karena bertemu dengan kawan-kawan semuanya dalam Lokakarya 5 ini jadi semangat karena ada dinding pemisahnya ini bisa memisahkan antara mendung dengan Seperti ini, kayaknya matanya berat. Seperti itulah suasana saya sekarang ini. Gambar saya penuh dengan cinta hari ini, ketawa dan cinta. Karena setiap Lokakarya adalah momen di mana kita bertemu dan bersua. Sebelumnya kita hanya berbicara mengenai di WA. Sekarang kita bertemu, inilah momen yang selalu ditunggu. Ini adalah gambar saya. Di sini mata saya di sini ada bola-bola cinta-cintanya. Nah, tetapi di atas ada rambut yang berdiri yang harus diselesaikan. Di sini maknanya adalah kedatangan kami ke sini atau saya untuk mendapatkan ilmu terbaru di Lokakarya kelima. Bahagia, tetapi ada pertanyaan yang banyak di pikiran saya ini. Terlebih lagi
kalau sudah melihat refleksi kompetensi calon guru penggerak. Ini mungkin yang menjadi suasana hati saya saat ini. Berdiskusi, berbagi refleksi dengan teman-teman kita, berapa strategi yang kita lakukan supaya untuk kompetensi kita bisa berkembang. Dan setelah itu tadi Bapak Ibu, tiba gilirannya Pak Ahmad Udin adalah untuk melihat refleksi tentang faktor penghambat atau faktor pendukung. Dan ini rentenirnya Bapak Ibu. Selanjutnya kita nanti masuk ke rencana pengembangan. Jadi rencana pengembangan ini Bapak Ibu, kita harus perhatikan dari apa yang kita isikan mulai dari tadi pagi. Jadi nanti Bapak Ibu di rencana pengembangan ini nanti ada di sini pertanyaannya apa kompetensi yang Bapak Ibu ingin kembangkan. Ada 2 di sini. Nanti bisa ditulis apa kompetensi yang ingin dikembangkan kalau lebih dari lebih baik. Dan apa yang ingin kita capai tadi, kompetensi apa yang ingin kita capai tadi, marilah Bapak Ibu kita berusaha untuk mencapainya. Ya, tetap semangat. Ya, tetap semangat dulu. Tetap semangat dan tetap optimis. Apa yang kita rencanakan akan tercapai. Pasti, dan kita harus menyadari sesuatu yang ingin kita capai pasti ada hambatan-hambatan. Tapi biarlah hambatan-hambatan itu menjadi bunga-bunga di dalam kehidupan kita untuk mengarahkan kita ke arah yang lebih baik lagi. Jadi selamat, mungkin Bapak Ibu mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan bagi kita yang tidak sia-sia. Refleksi tanpa belajar bahaya. Oke, sampai di sini dulu sesi saya Bapak Ibu. Seperti kesepakatan kita tadi pagi dan dari panitia, berhubung karena puasa, jadi waktu khusus untuk istirahat itu nggak ada. Tapi Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau sholat bisa bergantian satu-satu ya Bapak Ibu ya. Pak Ahmad silahkan nanti bisa. Tapi khusus untuk waktu istirahat itu tidak ada. Oke. Dengan baik dan bekal jadi kepala sekolah kalau menyusun program. Program sekolah maupun pengembangan diri siswa, termasuk para gurunya. Jadi nggak bisa kita menyusun program itu atas dasar dari isi kepala saja, nggak bisa. Bagaimana berat badan saya ketika itu 76 kilo, seharusnya saya bisa mengangkat beban 76 kilo, tetapi nyatanya saya tidak mampu mengangkat 76 kilo karena saya tidak pernah latihan, tidak pernah berolahraga. Padahal saya bisa mengangkat beban seperti itu, bahkan bisa lebih harusnya. Contohnya lifter, angkat berat. Tapi saya nggak mampu. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengenali potensi kita dan tidak mengenali potensi kita. Nah, Bapak Ibu, tadi pagi Ibu Tia, kemudian Pak Dipin, ya bagaimana menceritakan apa yang perlu dikembangkan, potensi kita, kemudian potensi termasuk kompetensi kita dan potensi yang mirip. Nah, Awal tadi kita sudah merefleksi kembali kompetensi yang dulu pernah kita isi di LK1 dan kembali lagi kita isi di LK hari ini dengan pertanyaan yang sama, apa yang sudah berkembang dan apa yang belum berkembang dalam kompetensi di diri kita selama ini. Melihat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam sisi internal dan eksternal yang ada di. Habis itu kita bagaimana cara kita menghadapi hambatan yang ada dan
menemukan solusi yang ada. Terus yang terakhir tadi itu kita juga membuat pengembangan perencanaan apa yang akan kita lakukan 3 bulan ke depan sesuai kompetensi yang sudah kita isi yang bersama teman-teman tadi juga. Pada saat ini di Lokakarya 5 ini saya jadi mengetahui kompetensi apa yang sudah berkembang, yang sudah saya lakukan atau yang sudah teman-teman lakukan, dan kompetensi yang mana yang belum dilakukan atau yang belum dikembangkan. Jadi apa yang akan saya tingkatkan setelah Lokakarya ini, yang pasti yang baru mulai berkembang, yang baru mulai saya lakukan akan saya tingkatkan, bahkan yang belum mulai saya kerjakan atau yang belum ada apa-apa akan saya lakukan. Jadi lebih terfokus kepada meningkatkan atau mengembangkan kompetensi yang belum saya capai. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya pelajari pada hari ini dari video yang tadi ditampilkan, itu saya mendapat begitu banyak pengalaman bahwa dari kekurangan yang ditampilkan seorang anak tadi, dengan kekurangan dia tidak melihat bahwa itu sebagai hambatan dia. Jadi membayangkan 2 orang anak dengan segala kekurangan satu dan segala kelebihan satu. Jadi melihat sebuah bahwa apa yang kurang itu dia syukuri. Jadi itu yang dimaksimalkan sehingga dia bangga terhadap potensi yang ada pada dirinya sendiri, bahwa dia tidak merasa itu sebagai kekurangan. Itu tambahannya. Dan apa yang saya tingkatkan, yang ingin saya tingkatkan tentu dalam pembelajaran, terutama pembelajaran di dalam kelas dan kegiatan yang ada, program yang ada di sekolah. Ya, mudah-mudahan itu bisa saya tingkatkan. Oke. Kalau bulan yang lalu saya sesi terakhir, ternyata enak juga ya sesi pertama itu, habis itu kita dibanding dengan yang kemarin sesi terakhir. Inilah bedanya ya, alhamdulillah. Bapak Ibu tadi sudah diwakili oleh Pak Hidin dan Pak Hidin. Selaku pribadi, kalau ada yang salah dari yang saya ucapkan tadi, mohon maafkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan atau apa yang kita ucapkan pada hari ini berupa ibadah hendaknya. Ya, selamat Bapak Ibu, mudah-mudahan puasa kita mendapat keberkahan dari Allah, dan juga Bapak Ibu yang tidak berpuasa juga sehat selalu untuk kita semua, dan sampai jumpa di Lokakarya. Pendampingan. Assalamualaikum